Ini dia smartwatch 300 ribuan layar AMOLED dari Hayplus S8. Kemarin perasaan baru aja saya bawakan ya video dari Hayplus GTR. Itu diameternya sangat besar sih menurut saya. Pertama lihat saya suka untuk smartwatch ini di bagian displaynya. Terlihat kinclong warna layar AMOLED-nya nih. Dan watch face analognya kita lihat dia jarum jamnya menyapu. Lalu saya suka juga di bagian strapnya menggunakan magnet. Jadi teringat seperti di smartwatch Kieslek gitu ya. Yang belum lihat, semua link smartwatch saya taruh di deskripsi. Untuk build quality design menurut saya ini bagus ya, solid dari aluminium alloy. Fungsi tombolnya seperti biasa nih. Yang bagian atas crown dia berfungsi untuk mengganti pilihan watch face ketika diputar. Kemudian tombol yang bawah untuk masuk ke mode sport olahraga. Di mode olahraga ini kita lihat dia belum built-in GPS, masih menggunakan GPS dari smartphone kita. Kemudian saya slide ke kiri atau ke kanan, ini nggak bisa menampilkan Bluetooth music, hanya di mode olahraga saja. Lalu untuk harga, ini keren banget sih, harganya cuma dikasih 365.000 aja saat video ini dibuat. Untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi, ada di toko hijau maupun di toko oranye. Menurut saya ini udah termasuk murah ya, tahu sendiri dari brand Hayplus. Katanya sih yang brand Hayplus ini dari anak perusahaannya Xiaomi ya. Mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Saya ada buat beberapa video ya dari zaman dahulu kala itu, saya udah buat video dari smartwatch brand Hayplus. Cuma setahu saya memang nggak terlalu sering untuk dia buat smartwatch. Bagian display layarnya saya sentuh slide kiri kanan, ini cukup responsif, ringan. Nah, memang sih animasinya masih belum smooth banget ya. Kita lihat untuk di notifikasi masuk, ini keren sih menurut saya. Tampilannya seperti ini, bisa membaca logo aplikasi masuk di notifikasi ini. Misalnya seperti salah satunya Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Untuk fontnya sendiri terlihat cukup rapi, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kecerahan brightness kita bisa setting di menu shortcut, kita tinggal slide ke atas atau ke bawah aja. Untuk brightness-nya sendiri menurut saya ini terang banget ya. Untuk di indoor saya pakai yang paling terendah. Screen time off ini bisa sampai 30 detik. Menu view atau tema tersedia hanya 2 pilihan aja. Dan saya coba tes untuk double klik di bagian crown, ini tidak bisa mengganti tema atau view UI-nya. Jadi kita harus melakukannya secara manual di bagian setting. Untuk smartwatch ini juga masih disediakan Bluetooth call ya, walaupun harganya cuma 300.000, layar AMOLED, build quality solid, Bluetooth call-nya disediakan juga. Wih, keren banget dah. Saya coba tes Bluetooth call melalui smartphone Android Samsung A55. Kapasitas baterainya sendiri kalau saya lihat di deskripsi produk tidak sampai 300 mAh ya. Menurut saya ini cukup kecil mengingat smartwatch-nya yang lumayan besar. Daya tahan baterai sendiri tertulis bisa sampai 7 harian atau 1 mingguan. Dan ini saya baru unboxing, mengecas dari semalam ya. Ini masih full. Memang baru terhubung, baru sesekali aja. Untuk aplikasinya juga dia sudah dari bawaan Hayplus sendiri nih. Tetapi Hayplusnya ini kan ada 2 di Play Store ya. Ada Hayplus Fit dan Hayplus OS. Yang saya pakai kali ini yaitu Hayplus Fit, dan tampilannya seperti ini. Kalau saya perhatikan mirip-mirip seperti aplikasi Dafit ya. Watch face yang disediakan dari aplikasi ini terbilang nggak terlalu banyak dan dia dikategorikan gitu guys. Ini saya suka banget dengan watch face analognya ya. Mantep aja gitu. Terlihat mengepel. Lalu untuk watch face yang bisa di-download ke smartwatch-nya, saya tes hanya bisa 1 pilihan aja. Jadi nggak bisa lebih dari 1. Kita lihat untuk di fitur-fiturnya. Slide dari kiri ke kanan bisa menampilkan split screen atau aplikasi yang sudah kita buka sebelumnya ya. Dia akan muncul di sini. Dia menu widgetnya seperti ini tampilannya biasa sih. Lalu di menu Smart Style saya lihat dan saya geser-geser begini cukup ringan, halus gerakannya ya, tetapi memang animasinya yang tadi saya bilang agak kurang. Dan lagi tidak bisa di double klik dari crown-nya. Dia hanya bisa diputar aja untuk perbesar atau perkecil. Saya tes untuk fitur heart rate-nya, ini harus di tap ya. Dia baru memulai. Saya lihat dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Kemudian juga ada fitur SpO2, blood pressure, cuaca, remote kamera, music player. Nah, ini menurut saya sih bukan music player ya, tetapi music Bluetooth. Sini ada pengaturan volume, alarm, stopwatch, timer, kalkulator pastinya tersedia. Kita lihat di bagian setting, screen clock ini adalah always on display ya, yang bisa kita aktifkan secara manual, ada di dalam menu setting, tidak ada di menu shortcut. Jadi agak ribet menurut saya. Dia hanya ada 2 tampilan always on display, digital dan analog. Untuk tampilannya sendiri, saya lebih suka ke analognya ya, tampilan AOD-nya. Ketika AOD aktif, saya coba tes untuk tap to wake, tidak bisa. Raise to wake-nya juga tidak bisa di smartwatch ini. Saya coba hands on ke lengan saya yang lingkarnya ini 16 cm, cukup kecil ya. Strapnya lumayan panjang dan bisa untuk dipakai ke tangan yang lebih besar ya. Saya perhatikan untuk dia punya desain smartwatch ini terlihat lebih panjang di bagian lak tulaknya ya. Dan ketebalannya nanti kita akan ukur, sepertinya tidak terlalu
terlalu tebal banget. Saya coba tes untuk raise to wake, ini harus saya coba tes berkali-kali guys, bahkan saya hentak baru dia menyala. Kemudian juga ketika menyala, saya merasa ada delay yang lumayan berasa, layarnya itu tidak langsung menyala ketika lengan dihentak diputar. Untuk ketebalannya saya ukur hanya 11 mm lebih guys, nggak nyampe 12 mm, tipis ya. Dan lebar case-nya ada di 40 mm, lug to lug ada di 54 mm lebih, dan lebar strapnya 22 mm. Untuk kesimpulannya, smartwatch 300 ribuan Hyplus S8. Menurut pribadi saya, ketika pemakaian udah beberapa hari ya, smartwatch ini lumayan bagus di bagian display, desain, ukurannya yang tipis, ringan, kualitasnya bagus, aplikasi juga sudah memakai dari Hyplus sendiri. Untuk water resist, seperti biasa, saya tidak segan-segan untuk bilangin diulang-ulang, jangan dibawa renang, karena mengingat dia punya fitur Bluetooth call ya, pastinya ada lubang speaker dan mic. Lalu di bagian layar, walaupun dia sensitivitasnya bagus, AMOLED cakep, tetapi kalau diperhatikan lebih detail, ini dia punya bezel, bagian dagunya lumayan masih agak tebal dibanding atasnya. Kurang simetris saja sih, tapi kita bisa akali dengan watch face pilihan yang gelap atau full black.